Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat kita, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa selama hari seminggu, aku memberikan sesuatu pada segala masalahku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang mendapat lapar, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa menghina diri, ia akan didapatkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, datang di rumah Tuhan adalah kewajiban orang Kristen. Ya, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus memberi satu pengajaran, yaitu topiknya adalah bagaimana supaya kita jangan memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain. Itu topik pelajaran Tuhan Yesus. Ini bagi orang-orang yang menganggap dirinya rohani. Sebelumnya Tuhan Yesus menjelaskan tentang pasal 18 ini, itu tentang meminta atau berdoa. Dan topik selanjutnya dia bergeser kepada juga berdoa, tetapi doa yang bagaimana? Ayat 9 dikatakan, dan kepada beberapa orang. Ini tujuannya jelas kepada siapa dia mau ngomong. Bukan buat semua, tapi beberapa orang. Kalau kita beribadah, Tuhan nilai. Tuhan juga mengenal kita semua. Bagaimana kepribadian kita, cara kita berdoa, isi hati kita, pikiran kita, kesungguhan kita, ekonomi kita, keadaan diri kita, Tuhan tahu. Nah, Tuhan memberi pengajaran ini kepada beberapa orang, jadi bukan kepada semua. Pada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya benar, seperti itu, dan memandang rendah semua orang lain. Yang lain dianggapnya nggak benar, hanya dia yang benar. Waktu dia mengajarkan itu, supaya jangan memandang rendah orang lain, menganggap diri saja yang benar, Tuhan tidak langsung katakan, kau suka merendahkan orang, kau suka meninggikan dirimu, kamu suka bilang kamu yang benar, orang yang salah. Tuhan tidak bilang begitu. Dia kasih cerita, ya, satu perumpamaan. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dalam agama Yahudi, ada jam doa lain dengan jam ibadah yang bersafaat. Jam ibadah bersafaat itu hari Sabat atau hari Sabtu, sekarang jadi hari Minggu. Tapi setiap hari ada doa-doa. Ya, seperti jenis sholat, kira-kira seperti itu.
Ada jam 9 pagi, ada jam 3, ada mau ganti malam jam 6 perhitungannya. Itu jam-jam mereka beribadah. Doa pribadi. Boleh di rumah, tapi sering dipakai ke bait Allah untuk berdoa. Jadi bait Allah itu selalu ada ruang yang terbuka untuk berdoa pada jam-jam itu. Pagi jam 9, jam 3, itu sebabnya dalam satu tulisan Injil, pada jam 3 petang maka naiklah ke bait Allah Petrus dan Yohanes untuk berdoa. Kemudian diserapi bait Allah, dia berjumpa dengan orang buta, dikatakan. Jadi ada jam-jam doanya. Dan itu ada bunyi panggilan. Itu yang ditiru oleh umat tetangga kita, ada jam-jam doa tertentu. Nah, naiklah dalam jam doa itu 2 orang. Ini bukan ibadah umum, memang khusus berdoa. Kalau mengingatkan yang datang waktu itu dikelaskan hanya 2 yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang, dikatakan ada 2 orang pergi ke Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini untuk berdoa, bukan untuk ibadah, untuk berdoa khusus. Nah, diceritakan saudara bagaimana mereka berdoa. Yang Tuhan lihat nomor 1 bukan sekedar kata-kata, tapi isi hati orang. Jadi kalau saudara kebaktian, pastikan saudara berdoa. Jangan sekedar mengikuti doa pembukaan, itu kan untuk umum. Nah, doa itu firman Allah, itu umum. Doa kesaksian itu kan untuk orang-orang tertentu. Tapi berdoa buat saudara mesti ada. Itu sebabnya kalau datang ke gereja jangan langsung ngomong kiri kanan. Sapa, salam-salam, oke. Kita duduk, berdoa, dan situ mohonkan apa yang nanti mau diminta dalam ibadah itu. Doa apa? Baik buat diri sendiri, baik buat orang lain. Pastikan berdoa. Sebab gereja didirikan sebagai rumah doa. Jadi bagian berdoa itu adalah bagian penting daripada iman. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah demikian. Itu hanya contoh-contoh saja sekarang. Kita melihat doa daripada orang Farisi. Sebelumnya kita lihat dulu siapa orang Farisi. Orang Farisi adalah satu denominasi atau kelompok dalam agama Yahudi yang tidak muncul dalam perjanjian lama, hanya muncul dalam perjanjian baru. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki. Dua-duanya ini berbeda-beda. Kalau kelompok Farisi adalah kelompok yang sangat kuno, disebut dengan konservatif. Karena apa? Mereka percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka percaya tentang malaikat. Mereka percaya tentang kehidupan di balik kematian. Jadi mereka sangat penting mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu nanti di kehidupan yang kekal. Itu Farisi. Ya sangat tekun berdoa mengikuti semua peraturan-peraturan dalam firman Allah. Kelompok yang kedua Saduki, tidak begitu kita bahas. Ini bertentangan dengan Farisi. Mereka ini adalah ahli-ahli hukum yang percaya hanya tentang hukum Musa, bukan tentang kehidupan yang kekal. Dia tidak percaya malaikat, dia tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Itu Saduki. Orang ini tokoh-tokoh agama. Yang satu tentang hidup yang kekal, yang lain tentang hukum Musa di dunia ini saja. Dan mereka pikir kalau orang sudah mati, kelompok Saduki, mati ya sudah selesai. Atau untuk diberkati di dunia ini, lakukan sesuatu yang terbaik untuk di dunia saja. Tetapi untuk menyerang Tuhan Yesus, kedua kelompok ini bersama-sama menyerang. Ya, dengan memakai agama mereka. Jadi kedua orang ini punya pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, kita lihat kelompok ini saudara. Kemudian bea cukai. Siapa itu bea cukai? Kalau sekarang ini masuk bea cukai dan saudara duduk di sana, pasti saudara bangga sekali, dan itu betul. Ya, punya posisi kedudukan, penghasilan dan terhormat. Ya, semua fasilitas yang indah itu bagus sekali. Tapi dulu image bea cukai tidak demikian per konteksnya. Karena apa? Karena orang Israel atau bangsa Yehuda itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi, orang Yahudi.
Itu sebabnya yang memerintah pada waktu Tuhan Yesus lahir, maka dikatakan Kaisar Agustus memerintahkan ini. Itu Kaisar Romawi, penjajah yang menjajah bangsa Israel atau Yehuda. Maka bangsa penjajah ini namanya menjajah, seperti waktu Belanda menjajah kita. Bukankah mereka mengambil semua penghasilan, makan pajak ini, hasil bumi, hasil rempah-rempah semua diangkut oleh si penjajah? Demikian juga pada waktu itu bangsa Romawi membuat satu peristiwa bagaimana siapa dari bangsa Romawi pengusaha yang bisa memungut pajak dari orang-orang pribumi, yaitu orang-orang Israel, orang Yehuda, orang Ibrani. Maka pengusaha ini akan membentuk lagi kelompok-kelompok sebagai kolektor atau agen-agen pajak untuk mengutip pajak dari orang Israel. Kemudian disepakati dari pemerintah Romawi tentang setorannya ke negara, ke kas kerajaan sekian. Kemudian selebihnya terserah mau berapa dinaikkan. Yang penting setoran ke kerajaan sekian, selanjutnya ambil sendiri berapa. Nah, agen-agen ini bukan orang Romawi, tapi orang-orang Yahudi. Pengusahanya orang Romawi, agen-agen yang di mana-mana itu Yahudi. Sehingga mereka ini sangat dibenci orang. Ya, sangat dibenci karena apa? Dia memungut pajak untuk si penjajah. Diambil dari sesama dia, sama-sama orang Yahudi. Jadi mereka dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada bangsa Yahudi, tidak loyal. Makanya dianggap sebagai orang berdosa, orang yang sangat berdosa. Di dalam Alkitab diceritakan tentang level-level orang yang rendah atau orang yang berdosa. Yang pertama dianggap orang yang berdosa, orang Farisi, orang yang sangat jahat. Yang kedua orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah pecahan daripada kerajaan Israel. Dia menjadi kerajaan utara dan mereka menjadi bangsa campuran dan mulai menyembah berhala. Mereka ini adalah disebut sebagai orang berdosa, orang Samaria. Yang ketiga adalah penyamak kulit. Penyamak kulit itu ya, bikin kulit, pakaian bulu banyak dari kulit. Mereka dianggap orang yang paling hina secara ekonomi, dan dianggap karena mereka ekonominya sangat miskin, dianggap sebagai orang berdosa. Demikian juga kelompok selanjutnya yang terakhir, gembala. Gembala dianggap paling hina, karena gembala-gembala pada waktu itu suka mengambil domba daripada pemilik domba-domba itu. Gembala itu hanya pegawai upahan. Itu sebabnya gembala upahan itu hanya terima gaji, tapi karena apa? Karena bukan miliknya domba-domba itu. Kadang-kadang gembala itu tidak jujur pada waktu itu, sehingga dikatakan gembala-gembala juga orang miskin dan dianggap sebagai orang berdosa. Itu kelompok-kelompok di zaman dulu dianggap sebagai orang yang hina dan orang yang berdosa. Jadi kita melihat mereka ini juga datang ke gereja, ke bait Allah untuk berdoa. Yang Tuhan lihat bukan tentang apa pekerjaannya, apa jabatannya, bukan. Oh ini pegawai bank, oh ini pegawai bea cukai, ini tukang debt collector, enggak seperti itu. Oh ini pendeta, oh ini pastor. Bukan itu pemahamannya, tetapi tentang bagaimana mereka ya, apakah meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Kita melihat bagaimana mereka datang ke ruang doa. Kita lihat orang Farisi itu. Jadi Yesus melihat. Jadi kita di gereja ini Tuhan lihat dalam alam roh. Itu sebenarnya kita datang memuji Dia, menyembah Dia, semua Dia seleksi. Doa-doa kita, ucapan kita, baik langsung secara verbal atau di dalam hati. Tuhan lihat. Terus saudara, kalau aturannya begini, sebaiknya doa pribadi jangan diucapkan. Kecuali saudara datang, Pusko minta kunci gereja, mau berdoa di gereja jam sekian, gak apa-apa. Boleh datang berdoa, berteriak, menangis di kaki Tuhan, saudara bebas. Tapi waktu seperti ini seringkali kita kurang enak berdoa secara bersuara. Kita melihat dalam ayat ini bagaimana orang Farisi itu berdoa.
Orang Farisi itu berdiri. Itu nomor satu. Memang pada waktu itu doa-doa ya seringkali dalam posisi berdiri. Artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan berdoa dalam hatinya. Karena ada orang lain juga di ruangan itu. Jadi berdoanya gak bersuara. Dalam hati. Saudara tadi masuk ke gereja udah berdoa dalam hati? Ini perlu ditanya juga. Jangan dari tadi gak berdoa. Yang dari hati, dari diri sendiri ya. Bukan doa yang dipimpin tadi. Berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sampai di sini bagus doa begini, ucapan pendahuluan seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus? Bagus. Kita harus tahu mengucap syukur. Selanjutnya dia berkata, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bagus di sini? Bagus? Enggak bagus. Dia mulai mengkelaskan dirinya. Aku tidak sama dengan orang lain. Aku istimewa Tuhan. Aku orang baik. Semua enggak baik, aku yang baik. Ini yang enggak benar. Dan dia mulai menilai orang lain. Dan dikelaskannya orang-orang lain. Semua yang lain dikatakan bukan perampok. Dianggapnya orang lain itu perampok. Nanti apa pengertian yang perampok? Kita boleh lihat dalam kalimat dia selanjutnya. Bukan orang lalim. Orang lalim ini adalah orang yang kejam. Orang yang tidak punya perasaan. Pokoknya langsung hantam, balas. Kejam, sadis, tidak punya perasaan. Orang lalim. Kemudian orang pezina, tidak setia pada pasangannya. Kemudian yang keempat, bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi dalam hatinya yang dibayangkan, oh kami dua dalam bait Allah ini sekarang. Oh datang kebetulan kami dua itu biaya cukai. Tuhan, aku tidak seperti dia. Karena dianggap biaya cukai itu pada waktu itu orang yang tidak benar. Jadi dianggapnya orang yang datang berdoa itu adalah orang yang sangat perampok. Karena dia biaya cukai. Yang tidak haknya diambil, dianggap seperti itu. Bahkan mungkin semua penghasilannya dia makan, dia tidak berikan kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, aku berpuasa. Bagus berpuasa? Saudara berpuasa? Pernah berpuasa? Kalau enggak pernah berpuasa, luar biasa. Bukan sekali seminggu, 2 kali seminggu. Luar biasa. Itu sebabnya puasa paling ampuh itu ada orang bilang Senin Kemis, pokoknya berselang 2 kali seminggu. Pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani supaya tidak ada yang kelihatan berpuasa. Mau perjamuan kudus kaum wanita harusnya berpuasa. Bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk pelayanan di gereja ini. Nah, 2 kali orang Farisi ini berpuasa dalam sebulan. Yang keenam, keunggulannya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Begitu detail dia bilang sama Tuhan. Saudara berikan ini? Untuk saudara yang tahu. Saudara, semua yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah jempol di hadapan Tuhan. Ya, itu hal-hal yang sangat baik. Yang dikritik Tuhan adalah sifatnya yang merendahkan orang lain. Kalau saudara telah berbuat hal yang baik, gak usah kita menghina orang yang belum bisa melakukannya. Gak usah langsung kita levelkan. Nggak usah juga kita bilang sama Tuhan, aku udah kasih ini, kenapa nggak dapat ini? Aku udah kasih milik Tuhan, kenapa nggak dapat ini? Aku udah berpuasa Tuhan, kenapa belum jawab juga doaku? Bahkan 2 kali seminggu Tuhan, aku berpuasa, kenapa? Tidak boleh seperti itu.
Bahkan kita katakan, Tuhan, aku udah menahan diri dalam cobaan, aku tidak merampok, dan lain sebagainya. Jangan katakan demikian kepada Tuhan. Itu namanya membenarkan diri sendiri, membela diri sendiri. Allah tidak mau seperti itu. Allah tahu menjawab doa. Allah tahu membalas persepuluhan yang kita kasih. Jangan pernah merendah. Allah tahu bagaimana cara memberkati orang. Jadi doanya ini, saudara, sebenarnya dia mau menunjukkan kerohaniannya yang luar biasa hebat. Dan dia mau tunjukkan, aku yang patut Tuhan dengar doaku. Dan dua orang itu jangan, karena dia tidak, langsung dia tuduh karena dia merampok, karena dia mungkin berzina dan lain sebagainya. Jangan dengarkan. Dia tidak mendoakan orang itu, dia hanya mendoakan tentang dirinya, menunjukkan kehebatannya. Nah, kita lihat doa daripada pemungut cukai. Tetapi jauh berbeda. Sangat jauh, sangat singkat doanya. Saking singkatnya, tidak sempat dia ucapkan semua keluhannya. Cukup di hati dan tidak diucapkan. Saudara, kita bisa ada keluhan di hati, tapi tidak kita pohonkan kepada Tuhan. Aku sakit Tuhan, gak sempat, tapi Tuhan tahu. Kita tidak bawakan dalam doa sakit itu. Kita mungkin hanya katakan, Tuhan, aku sangat menderita. Tuhan sudah tahu derita yang mana. Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Tentang apa? Apa yang aku alami, Tuhan tahu. Dalam hanya satu kalimat itu, kita bisa melihat doa orang Farisi ini. Tetapi, artinya jauh berbeda, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia tahu menempatkan diri. Kalau orang Farisi itu langsung ke depan, menengadahkan tangannya, berdiri dan kepala ke langit memandang. Itu doa itu biasa seperti itu sebenarnya, saudara. Tapi orang Farisi, orang bea cukai itu, dia jauh-jauh. Dia tahu itu Farisi, ahli Taurat, ahli kitab. Aku ahli pembukuan, dan dianggap aku orang gak jujur. Itu orang suci, itu gak enak dekat sama dia. Aku jauh-jauh aja lah. Kemudian dia juga membutuhkan Tuhan. Walau dia dicap orang berdosa, dicap aneh-aneh, dikucilkan orang, dia butuh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Terus sebenarnya dia datang. Kalau saudara diejek orang, jangan jadi jauh dari gereja. Apapun penghinaan orang, jangan. Kita harus isi kekosongan di batin kita. Kita semua perlu Tuhan. Apapun ejekan orang sama kita, apapun pengkelasan orang sama kita, dianggap orang miskin lah, orang susah lah, penyakitan lah, datang sama Tuhan, itu adalah kebutuhan. Jadi bea cukai ini juga datang. Dia tahu menempatkan dirinya. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, tidak berani melihat ke langit. Kepalanya itu gak berani begini, karena memang berdoa secara umum seperti itu, ya, memandang ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, dia pukul-pukul, hanya dalam batin dia berdoa, Tuhan, aku ini menderita walaupun uang banyak dari ini, aku sebenarnya tidak bahagia. Aku sangat diejek orang, tetapi inilah pekerjaanku yang Tuhan percayakan. Mungkin begitu dia katakan. Aku berusaha memberi Tuhan, tetapi gak dipandang orang, dianggap aku merampok, dianggap aku tidak mengembalikan milik Tuhan. Dalam batinnya tidak ucapkan, aku telah memberi, dia katakan. Dia hanya memohon kemurahan Tuhan. Dicap orang aku berdosa, tapi aku datang berdoa. Dicap orang aku merampok, aku tidak merampok di hatinya. Dicap orang aku mungkin berzina, aku tidak. Dicap orang aku tidak mengembalikan milik Tuhan, aku kasih, tapi aku nggak mau bicara sama siapapun. Jadi hanya memukul dadanya. Tuhan, begitu sakit tuduhan orang sama. Dia pukul dadanya. Kalau saudara diejek orang, melukai hati saudara, nggak perlu cerita sama orang lain, cerita sama Tuhan. Amin. Di kaki Tuhan, Tuhan, tadi dilukai Bapak Gembala. Jangan protes sama Bapak Gembala. Berlutut di kaki Tuhan. Ya,
Seperti itu, siapapun yang melukai hati kita, kita datang berlutut di kaki Tuhan. Tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Orang Farisi tadi orang berdosa enggak? Orang berdosa enggak? Semua kita orang berdosa. Ada yang enggak berdosa? Dia hanya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia tidak cerita tentang apa yang dia dapat, apa yang dia beri. Tidak cerita. Dia mohon, kasihanilah. Jadi yang kita mohonkan dari Tuhan adalah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia mengerti keadaan kita, kesusahan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jadi saudara, kita semua bisa berdoa, tetapi yang mengabulkan Tuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan yang bisa mengabulkan doa-doa orang yang berdosa. Sehingga Bea Cukai ini berkata, "Kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Mengakui dia sebagai orang yang penuh kekurangan, bahwa apa yang dilakukannya tidak sempurna. Kalaupun dia kasih persepuluhan, dia tahu itu nggak ada apa-apanya. Semuanya adalah milik Tuhan. Kalau dia dapat gaji besar sebagai bos Bea Cukai, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan dia terus berkata, "Sebaik apapun aku adalah orang berdosa. Saya memohon belas kasihan Tuhan, kasihanilah aku." Jadi yang Tuhan lihat kalau kita datang ke gereja adalah kerendahan hati. Bisa saudara berusaha untuk tampil seperti orang rohani sekali, akan kelihatan wah, boleh-boleh saja berpakaian seperti itu, tunjukkan sebagai orang Kristen. Tetapi saudara, kita harus tahu merendahkan diri kita. Andaikan orang Farisi tadi dia tidak menghina, "Aku tidak seperti pemungut cukai itu." Nggak ada kalimat itu dalam dirinya. Tuhan, aku sudah berusaha Tuhan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Kemarin Tuhan ada godaan orang, tapi Tuhan tolong Roh Kudus sehingga aku tidak jatuh. Ada kesempatan Tuhan aku untuk merampok, mengambil korupsi. Tapi terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan aku tidak lakukan. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan aku. Oh Tuhan, ini milik Tuhan. Tidak seberapa Tuhan, tapi aku mau taat firman-Mu Tuhan. Aku kembalikan semua ini milik Tuhan. Baru ini yang bisa aku berikan. Semua yang ada padaku adalah milik Tuhan. Terimalah Tuhan. Benar doa begitu. Tuhan pasti memberkati. Yang salah adalah jangan merendahkan orang lain dan pernah menyalahkan orang lain. Kalau boleh saudara-saudara datang juga mendoakan orang lain. Tuhan, sepertinya keluarga ini menderita. Ya, kami tidak tahu penderitaan ya Tuhan, tapi kelihatannya seperti dia ada pergumulan. Tuhan mohon dengarkan doanya. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Bukan kita menjelekkan. Jadi waktu kita beribadah itu saudara, Tuhan memperhatikan. Dalam gereja saudara, gereja itu berubah, baik ibadah, baik bentuk gereja. Gereja menyatakan bahwa Tuhan itu di surga, Allah itu di surga, tempat yang maha tinggi. Dan kita di bumi. Itu sebabnya saudara, gereja-gereja di awal, gereja itu selalu bentuknya tinggi. Menaranya mesti tinggi. Karena Allah itu jauh, maka gereja itu harus tinggi. Itu tradisi di mana-mana. Kemudian altar jangan digeser-geser. Ini salah altar kita nih, mimbar ini. Itu mimbar itu mesti tinggi. Karena Allah itu tinggi. Si pengkhotbah itu untuk memberkati, dia seperti gambaran Allah, dia harus tinggi di atas untuk memberkati gambaran Allah. Dialah perantara antara umat dan Allah.
Itu semuanya dibuat tinggi, mau itu gereja Katolik, gereja apapun, pasti jauh berbeda. Tempatnya itu khusus. Dan orang tidak boleh sembarang naik. Menaranya kalau boleh banyak, salibnya kalau boleh banyak, dan itu tinggi-tinggi. Dan kalau boleh loncengnya juga banyak. Dan waktu jam tertentu, jam-jam doa, itu harus dibunyikan. Dan semuanya ada aturannya. Kalau ada lagi kesulitan atau bahaya, lonceng dibunyikan bertahun-tahun, pakung. Orang akan bertanya apa yang terjadi. Kalau bunyi lonceng itu adalah satu-satu dan perlahan-lahan, lambat-lambat, siapa yang meninggal. Seperti itu. Kalau loncengnya cepat dan tidak lama, wah, itu jam untuk datang beribadah. Jadi memang dianggap bahwa Tuhan itu sangat jauh. Apapun itu saudara, kita harus menghargai ibadah. Saudara, di beberapa negara prinsip agama ini diberlakukan. Negara Brunei Darussalam, salah satu negara terkaya. Di sana tidak ada gedung pencakar langit, padahal termasuk negara terkaya. Kenapa? Tingginya gedung pencakar langit tidak boleh melebihi tingginya masjid, menara masjid. Gak boleh. Dulu juga begitu orang Yahudi. Gak boleh gedung lain lebih tinggi. Harus gereja lebih tinggi. Menaranya mesti tinggi. Altarnya mesti tinggi. Gak boleh jangan asal naik. Kalau kita di sini asal naik, mana-mana, ini digeser kemana-mana. Pantang. Itu hanya gambar ilustrasi. Sebenarnya berdoa orang Parisi itu memang berdiri karena mau sambung kepada Tuhan, menengadah ke langit, angkat tangan, tandanya siap untuk berhubungan dengan Allah. Di Bali, karena tidak temukan gedung pencakar langit seperti kota metropolitan, uang pemerintah daerah cukup banyak. Kenapa? Gedung itu tidak boleh lebih tinggi daripada semua candi-candi yang ada di sana, apapun, gak boleh melampaui pohon-pohon kelapa yang dekat candi itu. Dan diatur sedemikian rupa, karena apa? Bagi dia itu gak boleh melebihi tempat-tempat suci. Tapi gereja modern mulai lupa itu. Bisa gereja itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama, tempat ini, tingkat kedua, bisa gudang, tingkat ketiga. Mulai aturan itu dilanggar. Ya seperti itu. Di bawah ruang ibadah, tapi di atas ada toilet, ada rumah, ada kantor. Itu bisa salah dalam pengertiannya sebenarnya. Karena yang tertinggi itu hanya untuk Tuhan. Jadi nggak boleh lagi ada di atas yang lain. Jadi saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita tidak mengkelaskan orang. Mari kita tiru sifat orang Parisi tadi yang melakukan hal-hal yang baik, tapi dengan catatan jangan menghakimi orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan yang menilai. Berpuasa 2 kali itu bagus. Mengembalikan milik Tuhan itu sangat bagus. Dan demikian juga tidak berzina, itu bagus. Tidak merampok, itu juga sangat bagus. Tapi jangan lupa saudara, tidak perlu kita tonjolkan. Tuhan mengetahui apa yang kita berikan sama Tuhan. Tuhan mengetahui ketulusan kita. Kita hanya memohon, semua ini Tuhan berkat ini karena belas kasihan Tuhan. Kita ada karena apa? Belas kasihan Tuhan. Masih ada sekarang ini belas kasihan Tuhan. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kalau Bapak Gembala sedang orang sakit ya, bagian dada, gimana di jantung saya? Ya. Aduh Tuhan, agak nyeri, agak sesak bernafas. Legakan lagi gitu. Tiap pagi kalau bangun, Tuhan terima kasih aku masih ada. Seperti itu, saudara. Terima kasih Tuhan, aku masih ada, aku masih kuat. Aku mau melayani lagi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan.
Seperti itu. Jadi umur kita ada dalam tangan Tuhan. Pakai waktu melayani Tuhan. Amin. Pakai waktu doa. Saudara punya anak, ajar berdoa, beribadah. Kalau saudara punya anak TK, SD, bawa ke gereja sekolah minggu. Kalau dia ibadah umum, dia belum mengerti khotbah itu. Dia belum mengerti nyanyian itu. Sebaliknya juga sekolah minggu perlu diajarkan sesuai dengan anak-anak. Kadang-kadang anak sekolah minggu itu nggak tahu dia bernyanyi. Karena apa? Karena nyanyinya nyanyi dewasa. Nyanyi dewasa. Beberapa waktu yang lalu ada rapat kumpul guru-guru sekolah minggu sebatam 2. Yang hadir guru-guru sekolah minggu itu paling banyak ibu-ibu, bukan gadis, ibu-ibu. Yang hadir di tempat kita mungkin paling muda. Dulu baru kita melayani guru sekolah minggu ibu-ibu. Nur menjadi SMA. Sekarang menjadi ada yang SMP. Jadi ya karena belum mengerti mungkin, jadi lagu itu dipakai lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu dewasa. Padahal lagu sekolah minggu itu ada kelasnya, lagu yang bagaimana. Jadi perlu juga guru-guru sekolah minggu belajar versi buat anak-anak. Lagu-lagu sekolah minggu itu yang bagaimana. Begitu. Artinya saudara, beribadah itu sangat Tuhan perhatikan kualitasnya. Apakah doa kita, apakah lagu kita, apakah penyembahan kita, semua Tuhan perhatikan. Dari yang kecil sampai yang paling tua, Tuhan perhatikan. Saudara punya anak remaja, bawa di hari Sabtu beribadah di sini. Amin Bapak Ibu. Pemuda remaja, bagi yang sudah ibu-ibu, pastikan saudara bergabung dengan kaum wanita di sini. Karena sempat sudah tua kali, sudah sangat tua. Nanti alasan saudara cucu saja. Waktu muda nggak ada. Udah mulai sakit, mulai tangga satu aja. Kan Bapak Gembala dulu saya lihat gimana gaya mau naik hari ini. Rupanya susah juga mengangkat. Kayak woi. Coba perhatikan. Ya, karena begitu, karena usia. Jadi mari kita pakai waktu kita untuk Tuhan dari muda. Selagi ada waktu, pakai melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kaum bapak. Kita adalah teladan di setiap rumah tangga. Kita adalah sumber berkat. Ya, kepala ini yang memberkati. Mari kita mau tunjukkan bahwa kita benar-benar kepala. Gak sekedar kita bilang, ikutilah, kan aku suamimu. Ikutin mana? Kan begitu kan? Ikutin mana? Mari kita datang ya, ke rumah Tuhan. Kalau mau diberkati, itu mulai dari kepala yang membawa. Ya. Di mana-mana yang membawa itu kepala. Coba kalau ekor, misalnya bawa mobil, mundur ekor yang memimpin, kacau kan? Sepeda jalannya mundur, itu yang memimpin, kacau. Mestinya kepalanya. Apapun, mau pesawat pun, mau apapun, kepala. Kalau ada satu perusahaan, saya mau memimpin, kepala atau nabu yang helper? Kepala lah. Kita tunjukkan kita bahwa kita pemimpin, bukan pemimpin karena suara kita besar. Kita lagi kuat, nggak seperti itu. Ingin diberkati anak-anak mulai dari Bapak. Kita lanjut dari Bapak.
cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Bea Cukai itu sangat dihina, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap datang bergereja untuk berdoa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.
tutup ibadah ini. Berdoalah dalam hati saudara. Allah mendengar. Allah mendengar sakit hatimu. Allah mendengar beban. Allah mendengar ketakutanmu. Berdoalah. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pembenaran daripada Allah. Bukan karena kekuatan kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak lebih baik dari orang yang cukai. Allah mau hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Allah mau hati yang bersyukur kepada Dia, berterima kasih kepada Allah. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita tidak akan sanggup membalas segala kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita orang yang berdosa seperti orang bea cukai itu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Serahkan. Haleluya. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ibu Joni tampil ke depan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada siang hari yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan kami memperoleh kesehatan kepada Tuhan sehingga kami boleh ada. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah bergelori Bapa memuji dan memuliakan nama Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami bawa Tuhan boleh menyerahkan hati-Mu Bapa di surga. Sebab ini Tuhan yang bisa kamu perbuat untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Setiap seru doa kami Bapa yang kami bawa saat siang hari yang indah ini Tuhan menjadi jawaban dan setiap seru doa kami Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan kami berisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Bapa agar senantiasa tetap menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Agar senantiasa kami tetap bersyukur Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih segala firman yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah mengetahukan firman-Mu. Kau berikan senantiasa kesehatan daripada surgawi untuk bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, biar pertolongan Tuhan senantiasa ada di pihak hamba-Mu ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Setiap yang terlibat dalam pelayanan saat siang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjadi penolong, menjadi jawaban dalam setiap seluruh doa mereka Bapa di surga. Terpuji termulia Engkau Bapa, dan menjadi doa pergumulan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan pujian dan kita bawa bersama kita. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas
yang